Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang seni bela diri Wing Chun. Perkenalkan, nama saya Rian Ibrahim Hikmal Prayoga, absen 29 dari kelas 11 IPA 6. Dan teman saya Yunus Rahman, absen 31 11 IPA 6. Silakan Bapak. Bab 1. Pendahuluan. Popularitas Wing Chun semakin menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak kemunculan film Ip Man yang dibintangi Donnie Yen, Ip Man adalah guru Bruce Lee yang mempopulerkan bela diri ini. Tidak ada kejelasan pasti siapa penemu Wing Chun. Sejarah Wing Chun lebih banyak diceritakan turun-temurun dari guru ke murid. Berbagai filosofi dibuat untuk mengaburkan asal-usul pendiri Wing Chun. Menurut versi Man, Wing Chun diciptakan oleh seorang pendeta wanita bernama Ning Mui. Suatu hari, Ning Mui melihat pertarungan antara ular dan burung bagau. Kemudian ia mengambil pelajaran dan mengombinasikannya dengan buku. Ning Mui menjadi guru Yip Wing Chun yang kala itu dipaksa menikah dengan jenderal militer setempat. Ning Mui mengajari Yip ilmu barunya untuk menyingkirkan jenderal itu. Ying pun menikah dengan Liu Chao dan menurunkan ilmu bela diri kepada suaminya. Ying menyebut teknik ini dengan nama Wing Chun Win untuk menghormati istrinya. Teknik inilah yang kini dikenal dengan nama Wing Chun Kung Fu. Menurut instruktur Wing Chun di Indonesia Martin Cuma, asal-usul versi Man tersebut belum pasti kebenarannya. Waktu itu Hong Kong sedang dalam masa perang. Kalau ketahuan pendirinya, pasti sudah dibunuh. Saat itu Wing Chun memang disebarkan secara tertutup. Cerita pendeta wanita itu memang filosofi yang paling terkenal. Tapi kalau ditelusuri tidak mungkin. Secara logika tidak ada pendeta wanita. Semua pendeta itu laki-laki. Terang Martin. Martin mulai mendalami Wing Chun sejak 2010. Ia mempelajari bela diri langsung dari Samuel Kwok yang merupakan murid dari anak kedua Ip Man, Ip Jing. Setelah belajar dari Samuel Kwok, saya juga sempat belajar langsung dari Jing. Sekarang beliau sudah 80 tahun dan masih mengajar. Kakaknya Ip Chun sudah 90 tahun dan juga masih mengajar, kata Martin. Wing Chun adalah bela diri yang bisa dilakukan siapapun, tak terkecuali orang tua dan wanita. Alasannya Wing Chun merupakan bela diri yang tidak menggunakan kekuatan dengan memusatkan gerakan pada sikut. Para pengguna Wing Chun melakukan gerakan berdasarkan refleks. Intinya ini adalah bela diri yang kosong tapi isi. Semua gerakan dilakukan tanpa kekuatan, namun tetap bisa menghancurkan lawan, terang Martin. Untuk bisa menguasai bela diri ini, setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda. Ada yang bisa menguasainya dalam 3 bulan, ada pula yang sudah lebih dari 1 tahun namun belum bisa melakukan gerakannya. Menurut Martin, akan lebih mudah mengajarkan seseorang yang belum memiliki dasar bela diri dibandingkan dengan yang sudah. Untuk belajar Wing Chun kita harus benar-benar rileks. Nah, mengubah seseorang yang memiliki dasar bela diri untuk bisa tetap rileks tidak gampang. Mereka tanpa sadar pasti akan bersikap siaga karena bela diri sebelumnya mengajarkan seperti itu. Sebelumnya, Martin menjadi instruktur Wing Chun di 3 tempat di Jakarta, yakni Mangga Besar, Kelapa Gading, dan Senayan. Selain itu, program Wing Chun ini juga telah merambah ke Yogyakarta, Semarang, dan Solo. 1.2 Rumusan masalah. 1. Pengertian seni bela diri Wing Chun. 2. Sejarah seni bela diri Wing Chun.
3. Biografi tokoh seni bela diri Wing Chun. 4. Apa saja teknik dasar Wing Chun. 5. Kegunaan seni bela diri Wing Chun. Oke, saya lanjutkan. Bab 2, pembahasan pengertian seni bela diri Wing Chun. Wing Chun dalam Mandarin berarti nyanyian musim semi dan juga memiliki arti lain seperti musim semi abadi. Juga dieja sebagai Wing Chun atau Wing Chun adalah seni bela diri Cina dan bentuk bela diri yang mengkombinasikan penyegaran dan pergulatan dari spesialisasi di pertarungan jalan kaki. 2.2 Sejarah seni bela diri Wing Chun. Sejarah Wing Chun lebih banyak diceritakan turun-temurun dari guru ke murid. Tidak ada catatan resmi mengenai siapa dan kapan diciptakan. 2.3 Biografi tokoh. Ng Mui. Ng Mui Daisy adalah seorang kepala biarawati dari kuil Shaolin yang selamat dari kehancuran kuil Shaolin oleh dinasti Qing. Dia juga dikenal sebagai pencipta ilmu bela diri Wing Chun, Kun Mei Pai, gaya naga, bangau dan Kung Kuen. Setelah dihancurkannya kuil Shaolin di Fujian oleh pasukan Qing, kepala biarawati Ng Mui mengungsi ke Gunung Dalian di perbatasan antara Yunan dan Sichuan. Suatu hari dia melihat pertarungan antara ular dan burung bangau. Kemudian Ng Mui mengambil pelajaran dan mengamati pertarungan antara kedua hewan itu dan mengkombinasikannya dengan Kung Fu Shaolin. Teknik yang digunakan seni bela diri Wing Chun. Wing Chun pasti sudah tak asing lagi bagi para pencipta film Ip Man karena teknik bela diri satu ini di mana secara harfiahnya memiliki makna nyanyian musuh bumi. Seni bela diri yang berasal dari Cina ini memang merupakan sebuah bentuk kombinasi antara pergulatan dan penyerangan jarak dekat. Para praktisi bela diri ini perlu mempelajari bagaimana cara melontarkan energi dalam jumlah yang tepat namun tanpa terlalu bersusah payah alias dalam kondisi santai. Kuda-kuda. Para kebanyakan praktisi bela diri modern menganggap bahwa kuda-kuda adalah teknik kuno dan bahkan tak berguna. Padahal kuda-kuda merupakan teknik yang perlu dilatih agar mampu selalu berada dalam posisi dan gerakan yang seimbang, tak mudah goyah. Dalam hal ini, kekuatan otot seluruhnya akan dilatih agar kaki agar lurus stabil. Untuk pergeseran kuda-kuda di dalam seni bela diri Wing Chun ada 3 macam yang perlu untuk diketahui dan kiranya juga Anda dapat dilatih dengan baik. 1. One spot body movement step. Hangma di tempat. Fokus dari kuda-kuda jenis ini adalah tumpuan yang di salah satu kaki dan pinggang menjadi pusat pergeseran paling besar pada pertarungan. 2. Some backward body movement step atau hangma maju dan mundur menggunakan satu kaki. Untuk jenis kuda-kuda satu ini, para pemain Wing Chun dapat bergerak ketika dalam keadaan menyerang. 3. Changeling body movement step atau casting step atau hangma ganti kaki. Sama seperti kuda-kuda jenis sebelumnya, kita dapat bergerak menyerang bahkan juga bisa bertahan maupun menyerang sambil melakukan pertahanan. B. Siu Nim Tao. Secara harfiah Siu Nim Tao memiliki makna gagasan kecil di mana hal ini adalah dasar untuk banyak sekali gerakan dalam olahraga bela diri Wing Chun. Dan Siu Nim Tao ini merupakan sebuah bentuk gerakan pertama di mana kuda-kuda yang sudah disebutkan sebelumnya akan dipelajari juga. 1. Gong Li. Dalam Siu Nim Tao, perhatikan dan pahami akan Gong Li di mana bagian ini lebih berfokus pada struktur dan juga relaksasi. Kuda-kuda terbuka yang akan menggiring Anda berhadapan dengan lawan langsung adalah fokus dari latihan ini nantinya. A. Dalam melakukannya, ambil sikap berdiri dan menghadaplah ke depan. B. Ujung telapak kaki geser sedikit keluar, namun lutut tetap dijaga dalam kondisi menekuk. C. Tumpuan berat badan pun akan merata pada kedua kaki. Konsentrasikan pada posisi kedua lengan maupun siku supaya bisa langsung mulai mempelajari gerakan lengan dan tangan. D. Gunakan kedua sisi tubuh secara seimbang dalam hal ini. 2. Pajing. Bagian kedua pada Siu Nim Tao
adalah Fajing, di mana dalam teknik ini berfokus pada pengembangan teknik pelepasan energi. Pada tahap ini, praktisi bisa belajar tentang penggunaan kekuatan serta cara menjaga energi dan kekuatan sekaligus. 3. Gerakan tangan dan tangkisan. Dalam keahlian yang kiranya juga ada di dalam teknik dasar taekwondo ini, ada 3 macam yang perlu dilatih. Antara lain adalah pukulan, Heungsau atau paksau, tangkisan menggunakan telapak tangan atau tansau, dan tangan membuka atau gangsau, dan gerakan tangan mirip sayap yang gunanya untuk menangkis atau bangsau. Perlu diketahui bahwa sebagian besar Siu Nim Tao justru malah terdiri dari kombinasi seluruh gerakan tersebut, dan ketika melakukannya pastikan melatih bagian kiri dulu sebelum sisi kanan. C. Game. Dari Siu Nim Tao, praktisi dapat berlanjut mempelajari Jungkyu yang juga sama wajibnya. Secara harfiah, arti dari Jungkyu ini adalah mencari jembatan, dan fokus gerakan adalah untuk melengkapi yang sebelumnya sudah dipelajari di bagian gerakan latihan dasar Siu Nim Tao. Pada Jungkyu ini, fokus utama adalah tentang bagaimana supaya tubuh bisa dibawa secara efisien dan tepat. Praktisi juga perlu memperhatikan distribusi tumpuan berat badan serta keseimbangan. Lalu praktisi juga akan diperkenalkan dengan gerakan seperti kaki memutar dan menendang pada tahap ini. 1. Di dalam Jungkyu kita perlu mempelajari yang namanya Jun, di mana praktisi akan belajar lebih memperhatikan lingkungan di sekitarnya hingga apa yang ada di belakang badan mereka supaya bisa melakukan pertarungan secara efektif. 2. Fokus penekanan ada pada cara membelokkan serangan lawan, dan bahkan praktisi juga bahkan mampu membalikkan energi serangan tersebut. 3. Kombinasi tangan kaku dan gerakan tubuh lemas. Pada tahap ini praktisi harus fokus pada daya guna kekuatan bersama dengan gerakan tangan dan kaki. Kombinasi gerakan tangan kaku serta gerakan tubuh lemas adalah inti dari tahap ini, yang tujuannya adalah untuk mengakomodir sejumlah ragam konsep pertarungan. D. Teknik tinggi. 1. Gyuki. Inti dari gerakan teknik ini adalah meletakkan jemari, di mana fokusnya adalah pada pemakaian kekuatan jarak yang begitu dekat. Praktisi juga pada tahap ini belajar tentang teknik darurat, tentang cara memperoleh garis tengah kembali sewaktu bertahan saat terjatuh atau terperangkap. 2. Mung Yang Chong. Secara harfiah maknanya adalah boneka kayu. Dan bila Anda pernah menonton Karate Kid, di dalam film ini ada latihan serupa yang pastinya tak asing bagi Anda. Teknik tingkat tinggi ini memberi pelajaran tentang berlatih dengan boneka kayu yang berperan sebagai musuh diam. Dengan cara ini, praktisi akan mampu mengidentifikasi sekaligus mempelajari gerakan kaki dan tangan yang bersentuhan atau berkoneksi dengan lawan. 3. Luk Dim Boon Pung. Teknik tinggi lainnya ini disebut juga dengan istilah teknik tongkat 6,5 poin. Apa itu? Jadi pada fokusnya, latihan teknik ini memiliki praktisi menggunakan tongkat yang dijadikan sebagai senjata ketika melakukan penyerangan terhadap lawan. Pertarungan dengan senjata semacam tongkat bakal membuat keahlian pada praktisi meningkat, khususnya dalam hal pertahanan dan keseimbangan. 4. Bajabdo. Bisa atau 8 pedang memotong merupakan teknik paling tinggi, di mana praktisi bisa berlatih menggunakan 2 buah senjata berupa pedang yang pendek. Hanya orang-orang tertentu yang terpilih yang boleh mempelajari teknik ini, maka tak sembarangan dan bahkan tak akan diajarkan kepada seluruh orang meski sudah sampai di tingkat ini. Presisi, teknik, dan posisi adalah 3 hal yang difokuskan, namun ada pengubahan gerakan kaki dan tangan dari teknik sebelumnya sebab praktisi memegang pedang. Karena latihan ini memanfaatkan 2 buah senjata tajam berupa pedang pendek yang mirip seperti pisau, pastikan untuk tidak membahayakan keselamatan orang di sekitar kita saat berlatih. Kegunaan seni bela diri Wing Chun atau manfaatnya. 1. Jika Anda memutuskan untuk melatih secara teratur, Anda akan melihat banyak manfaat kesehatan fisik dan psikologis dari waktu ke waktu. 2. Meskipun risiko luka ringan dapat terjadi dengan segala bentuk aktivitas kontak, Wing Chun secara keseluruhan tidak merusak tubuh.
Hal ini dikarenakan pelatihan berlangsung di jarak dekat dengan siku yang tersisa sebagian besar dalam posisi semi tertekuk bahkan ketika mencolok. 3. Efek lain positif dari latihan Wing Chun adalah regulasi aliran energi dalam tubuh. Hal ini difasilitasi oleh latihan pernapasan. 4. Wing Chun mengajarkan bentuk postur yang baik, fleksibilitas, relaksasi, menghemat energi dan koordinasi. 5. Meningkatkan sensitivitas dan refleks. 6. Tentu saja dengan belajar Wing Chun akan menambah kepercayaan diri Anda. Sekian dari kami. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Aris. 1. Jelaskan sejarah dari Wing Chun baik dari negara asal maupun tokoh yang berperan penting dalam adanya Wing Chun tersebut. Silakan Tata. Sejarah Wing Chun lebih banyak diceritakan turun-temurun dari guru ke murid. Tidak ada catatan resmi mengenai siapa kapan diciptakan. Menurut versi Pen, Wing Chun diciptakan oleh pendeta wanita Ling Mui pada masa pemerintahan Kaisar Yu Cheng berkuasa dinasti Qing. Setelah terjadi peristiwa dibakar dan dihancurkannya kuil Shaolin dipujian oleh pasukan Qing. Banyak penghuni Shaolin yang mati terbakar, tetapi tidak semuanya mati. Beberapa berhasil lolos dari peristiwa ini, dan diantaranya adalah pendeta Ling Mui dan juga beberapa orang murid yang penting dalam Wing Chun seperti Wu Kai, Wun, Wu Siwan, Wu Sayu, Wang Yu, Lu Tak Choi, dan satu lainnya. Negara asal dari Wing Chun itu dari Tiongkok. 2. Apa saja ciri khas dan keunggulan dari seni bela diri tersebut dan apa perbedaannya dengan seni bela diri Muay Thai, Karate, dan pencaksilat? Ciri khas dari seni bela diri Wing Chun adalah memiliki banyak teknik yang digunakan dalam seni bela diri ini, seperti kuda-kuda, Siu Lim Tao, Fajing, dan lain-lain. Keunggulan dari seni bela diri ini adalah Wing Chun aliran energi. Wing Chun mengajarkan bentuk postur yang baik, fleksibilitas, relaksasi, menghemat energi dan koordinasi, dan meningkatkan sensitivitas dan refleks. Tentu saja dengan belajar Wing Chun akan menambah kepercayaan diri Anda. Perbedaannya dengan seni bela diri lain adalah Wing Chun mengkombinasikan penyerangan dan pergulatan dan spesialisasi di pertarungan jarak dekat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.